Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang amat berhormat Ketua Badan Pengawas Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Panji Gumilang, Magister Pertanian, beserta Umi dan keluarga. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ali Aminullah, Bapak Haji Ibrahim, Pak Ahmad Royani, Pak Hasanuddin, Pak Humaydi. Beliau-beliau ini semua adalah kiai ya, yang amat dihormati oleh jamaah-jamaah kita di masing-masing tempat. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah setelah sekian tahun ya. Berapa tahun? 2 tahun apa ya? 2019. Iya, sampai ketemu 2003 ini. Baru kita dapat melaksanakan kembali istighosah atau kliwonan tiap Sabtu ya, Sabtu kliwon. Dan malam ini memang sebagai apa istilahnya pendahuluan lah ya, untuk kita songsong Sabtu-Sabtu kliwon berikutnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin membaca, kalaupun tidak membaca mendengar, kan begitu ya. Banyak sekali lewat medsos maupun perbincangan orang-orang gitu ya, tentang kita, tentang Mahat Az-Zaitun yang melaksanakan sholat Id gitu ya, di mana ada jamaah nisa ya, di antara jamaah rijal. Nah ini rame, rame itu. Saya kesimpulannya sederhana sebenarnya ya, sederhana. Ini Islam apa bukan nih orang yang ngomong ini semua gitu, kan gitu pikiran saya nih. Sebab kalau Islam nggak akan memakai akhlak buruk, pasti memakai akhlak baik kan kalau Islam, betul nggak? Saya kadang-kadang mikir begitu. Ya kadang-kadang mikir begitu. Kok orang Islam kan begitu dilarang maki-maki orang menurut ajarannya, kok dilaksanakan gitu kan, aneh kan jadinya ya, aneh gitu. Nah, buat saya seperti itu. Jadi kalau kita mengakui Islam, sepantasnya melaksanakan ajaran Islam, kan begitu kan? Bukan melanggarnya. Nah di dalam Al-Quran kan ada itu. Jika terjadi sesuatu yang berbeda atau terjadi silang sengketa, kan harus ada Pak aslihu zata bainikum kan? Betul nggak, Ustadz? Ya kan? Mesti ada itu. Tapi ini bukan begitu. Majelis ulamanya Indramayu aja nggak datang ke sini konfirmasi, malah mengeluarkan statement, wah tertutup. Yang tertutup siapa? Aneh kan bilang tertutup. Yang tertutup siapa? Yang ngomong kali otaknya nutup ya, nggak mau tahu. Ya kan gitu kan? Padahal kesini siapa saja diterima. Ya wajar aja kalau ada pintu masuk, kan begitu kan? Wajar aja ada pintu masuk, di mana juga ada pintu masuk kan? Betul nggak? Ya, ke rumah pribadi saja pakai assalamualaikum kok. Ya kan gitu ya. Kalau nggak dijawab kan pulang, nggak masuk kan? Betul nggak? Lah kalau itu dianggap sebagai sesuatu penghalang, kemudian dianggap tertutup, alangkah piciknya otaknya itu. Ya kan gitu kan? Picik sekali tuh. Tuh. Jadi yang tertutup siapa? Tiap hari ada tamu ini. Tamu bahkan bukan hanya dalam negeri, luar negeri pun datang. Coba.
Sampai segitunya gitu kan. Ya, sampai segitunya itu. Coba, kemudian apa namanya, macam-macam ya. Ada yang bilang, wah itu pemerintah harus ambil alih itu, kan gitu. Ya, tadi itu dijawab semua itu di mimbar oleh Syekh. Ya, dijawab semua tadi di mimbar itu. Ya, saya pikir memang sudah waktunya ya harus menjawab gitu kan gitu ya. Selama ini biasanya saya diam aja gitu. Tadi jawab itu. Nah kemudian kita ya, kita ini diberi PR oleh Syekh. Apa PR-nya? Coba cari ya sahabat perempuan dari Rasul yang menghafalkan surat Qaf dari lisannya Rasul sendiri. Wah, kita disuruh diskusi tuh. Ya, kita carilah. Wah, ketemu namanya Ummu Hisham, ya. Ummu Hisham bin Harithah. Nah, menurut riwayat yang kita nukilkan dari sejarah itu kan begitu. Ummu Hisham itu intelektual. Ummu Hisham itu perawi hadis. Ummu Hisham penghafal Quran. Dan itu diakui oleh umat Islam, jumhur umat Islam. Nah sekarang bayangkan, kan gitu konteksnya, atau kita kiaskan ke sekarang gitu. Bagaimana kira-kira? Kan gitu ya, Ummu Hisham itu bisa hafal Quran surat Qaf dari lisannya Rasul. Artinya dari mendengar langsung kan? Kira-kira ibu kalau duduk di belakang sana bisa nggak mendengar? Nggak bisa kan? Kalau zaman dulu nggak ada ceritanya dalam sejarah. Ya, zaman dulu nggak ada cerita, zaman Nabi Ummu Hisham ini tidak ada ceritanya dalam sejarah. Saat itu sudah ditemukan speaker seperti sekarang. Belum ada. Kan gitu kan? Nah karena belum ada berarti kan harus dekat kan? Betul nggak? Nah bayangkan itu. Kok tiba-tiba hanya satu orang di dalam sop gitu. Sop Rijal, wah sesat katanya kan gitu. Sesat. Nggak baca buku, nggak baca apa, nggak baca sejarah kali ya. Ngomong aja langsung sesat, coba bayangin. Nah kadang-kala saya berpikir tuh ke orang yang seperti itu. Ini nakar nggak pada dirinya, bahwa dirinya Islam gitu. Jangan-jangan nggak nakar, yang muncul emosi kali ya. Kan gitu ya. Kalau orang Islam kan mestinya berpikir. Kan begitu. Ada tata caranya. Kan begitu. Ada akhlaknya. Menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Kan gitu ya. Itu. Oh kita diskusi itu. Akhirnya apa? Oh iya ya kan begitu. Kalau memang tidak dekat begitu. Mustahil Ummu Hisham itu bisa menghafal. Mustahil Ummu Hisham itu tergolong orang yang pandai, intelektual. Mustahil Ummu Hisham itu bisa menjadi perawi hadis kalau tidak mendengar langsung. Kan begitu kan? Maka logika kita bilang berarti dekat. Kan begitu kan? Berarti dekat. Nah dekatnya di mana? Disebut di dalam riwayat. Sering sholat Jumat bersama Rasul. Rajin sekali sholat Jumat bersama Rasul. Sering sekali ikut majelis Rasul. Belum lagi cerita bagaimana kedekatan keluarga itu gitu. Kan berdampingan rumah menurut cerita. Kan begitu menurut cerita sejarah. Bahkan dekat berarti kan? Nah kok tuh belum kita lihat lagi ya. Medsos juga di Amerika, bahkan di sini sendiri di Indonesia ini kan begitu. Kok nggak diributin gitu? Ya? Ya di Mesir, imamnya perempuan, makmumnya laki perempuan, sholat Id, kok nggak ribut gitu ya? Gitu. Terus di sini juga ada di sini, bahkan di level atas.
Coba cari deh, ketemu nanti itu. Level atas itu, perempuannya di tengah sendiri karena memang pejabat teras. Kan begitu kan? Ikut sholat bersama-sama gitu. Nah kok itu nggak diributin gitu, kok kesini ribut gitu ya. Gitu. Nah itu. Nah jadi kita kiaskan lah itu, kita analogkan, kan begitu. Wah kalau begitu zaman Rasul bias gendernya nggak ada, kan begitu kan? Perempuan dihormati, sama haknya untuk memperoleh ilmu, untuk segala macamnya dengan laki-laki, kan begitu. Ya kan gitu. Faktanya ya seperti itu kan. Terus tabir mana? Ya nggak ada tabir. Nah, kalau ada tabir gimana? Sekarang kalau saya ngomong ya ibu ya, kemudian ada tabir di sini. Saya kira nggak sempurna ibu menerima. Kenapa? Karena mimiknya apa segala macam nggak dilihat kan? Betul nggak? Akhirnya kuping saja kan? Nah itu. Jadi kita kiaskan. Oh zaman Rasul saja seperti itu. Kok di Indonesia terbalik gitu. Kaum perempuan dimarginalkan. Sholat Jumat saja enggak, kan begitu kan? Betul enggak? Menjadi tokoh di dalam perkumpulan juga disingkirkan. Untung aja sekarang. Arti sekarang itu ya, undang-undang parpol itu kan gitu. Ya, pengurus itu harus ada 30% wanita, kan begitu. Ya, saking lamanya sudah termarginalkan perempuan. Sampai lewat undang-undang itu ditetapkan harus ikut serta, kan gitu ya. Dalam kepemimpinan negara ini, coba sampai begitu tuh. Ya terbalik nih. Ya terbalik. Zaman Rasul maju kok kesininya terbalik gitu. Perempuan dimarginalkan. Nah kalau kita lihat itu kan gak pantas kita menghukum. Oh ini tidak sah, oh ini makruh gitu kan gitu ya. Gak pantas kan jadinya ya. Contohnya ada. Ikan gitu. Nah ini dalam cerita medsos itu kan lah batal lah, ya makruh lah katanya kan gitu ya. Padahal Allah berfirman melalui lisannya Rasul. Apa katanya? Ya kan gitu ya. Ya. Bahwa sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Kan begitu kan? Itu. Jadi jangan enaknya menghukum. Udah diperingatkan di surat apa itu? Surat 9 itu. Inil hukmu lillah, kemudian di dalam surat 9 itu jangan kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jangan kamu apa yang itu kan jelas itu. Itu. Nah ini kadangkala kita nggak sampai ke situ ya. Nah itulah maka Syekh itu ya yang amat berhormat tuh itu selalu membimbing kita ini harus merdeka pikir. Merdeka ruh, merdeka ilmu. Kenapa harus merdeka? Ya kalau nggak merdeka ya akhirnya ngikutin nenek moyang aja kan. Oh nenek moyangnya harus pakai tabir. Tadi ceritanya kami ini kata saya itu. Saya ini atau ini mazhabnya mazhab Soekarno katanya gitu. Iya, kenapa nyebut mazhab Soekarno? Karena apa? Pada saat di mana itu masuk di tempat acaranya Muhammadiyah, kok dilihat ada pembatas tabir antara laki dengan perempuan. Marah saya. Apa marah itu Soekarno? Saya akan keluar dari Muhammadiyah kalau ini masih ada, katakan gitu. Tabir nih masih ada kan gitu. Kira-kira begitulah, panjang beliau tadi ceritakan gitu. Ya, sumbernya dari buku apa namanya? Di bawah bendera revolusi ya. Dan sebagainya, banyak bacaan beliau gitu. Sampai mengemukakan bagaimana Imam Ghazali apa yang datang dari Allah dan Rasul saya telan, katanya kan begitu. Apa yang datang dari sahabat masih separuh-separuh. Apa yang datang dari ulama, antum laki-laki, saya pun laki-laki, kan begitu. Di dalam Ihya Ulumuddin itu. Ya kan gitu, artinya apa? Artinya bahwa untuk mengemukakan pendapat itu hak kita semua. Kalau di sana bisa, kenapa kita tidak bisa? Toh mereka menafsir, kita juga menafsir, kan begitu kan? Nah,
tinggal bagaimana, kan begitu kan. Nah maka ikuti Imam Ghazali tadi itu. Apa yang datang dari Allah dan Rasul telan, kan begitu kan. Arti diterima dengan sempurna, dilaksanakan dengan baik, kan begitu. Dari sahabat yang masih setengah-setengah, lihat dulu, uji dulu, kan begitu kan. Gitu. Ya. Kemudian dari ulama, entar dulu. Anda laki-laki, saya juga laki-laki, kan begitu. Ya. Bayangkan coba sahabat-sahabat ya. Gitu. Nah inilah apa namanya, kalau saya bilang nih situasi seperti ini nih warisannya penjajah. Ya. Jadi zaman Belanda itu kita diajarin ada politik yang disebut politik pecah belah, kan gitu ya. Gitu. Apa itu bentuk politik pecah belah itu? Dari segi organisasi, tumbuh banyak organisasi. Mula-mula Muhammadiyah, SI, Syarikat Islam, Muhammadiyah, muncullah NU. Kemudian menjadi hal yang apa namanya sering bertentangan antara dua ini, kan begitu kan? Nah, ini politik Belanda. Ya. Kemudian bidang hukum. Yang namanya hukum Islam itu dipecah. Ya. NTCR itu kan cuman waris sama hukum nikah saja. Hukum lain-lainnya nggak ada kan di pengadilan agama. Mencuri, potong tangan kan nggak ada. Ya kan gitu ya. Cuman ada hukum nikah, ada hukum waris. Kemudian bagaimana di masyarakat implementasinya hukum itu? Dibagi. Ada hukum Timur Asing, ada hukum Eropa, ada hukum pribumi. Tuh, dipecah begitu. Jadi kalau mau ikut hukum orang Eropa, orang pribumi ini harus menundukkan diri kepada sistem itu, baru boleh ikut. Artinya dibuang semua. Kalau dia orang Islam, lepas keislamannya semua, tunduk patuh ke sana. Itu menundukkan diri gitu. Itu sampai begitu. Dan sampai sekarang pun hukum pidana itu baru, belum ada setahun itu disahkan. Warisan Belanda dulunya baru bisa setelah merdeka 75 tahun lebih, kan begitu kan. Nah ini semua dampak. Namun kita nggak sadar. Ya, Belanda yang pakai kok kita yang laksanakan pecah belah itu gitu kan, aneh kan. Itu aneh itu. Jadi keterusan. Ya. Keterusan. Bayangkan tuh. Baca nggak medsos itu? Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti di BRIN. Apa katanya? Mana itu orang Muhammadiyah itu? Saya bunuh satu persatu. Sampai begitu, coba bayangin. Hanya karena gara-gara tidak mau bersama-sama merayakan Idul Fitri. Kan begitu. Coba bayangin. Nah kita sangat toleran kan? Betul nggak? Puasanya karena sudah ada di dalam satu negeri orang berbuka, maka kita nggak boleh puasa. Kan begitu kan hukumnya. Nah adapun sholatnya karena ditentukan Sabtu, ya kita ikut Sabtu sholat, kan begitu. Adil kan? Gitu. Nah itulah toleran, kan begitu. Nah ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita simpulkan dari diskusi kita maupun tadi panjang lebar itu saya menyampaikan. Ya apanya yang batal, apanya yang makruh. Contohnya ada, kan begitu kan. Nah itu. Jadi sesungguhnya orang yang mengkritik, orang yang ngomong miring kepada kita itu, ya sesungguhnya nggak pakai ilmu dan nggak pakai etika. Konon pula kalau kita ukur dengan dasar negara, yang nggak pakai ketuhanan yang Maha Esa, nggak pakai kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu kan? Kalau dia pakai ketuhanan yang Maha Esa, ajarannya dipakai. Oh nggak boleh menjelekkan orang, ya jangan jelekkan. Kalau memang merasa salah, nggak sesuai, datang aja ke sini. Kenapa
Kita diskusi aja kan enak. Kenapa harus mencibir dari luar sampai memfitnah nggak jelas? Begitu kan? Gitu. Nah itu. Jadi tidak berketuhanan. Apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab jauh. Nggak merasa menyumbang, nggak merasa apa kok diperintahkan pemerintah itu rebut saja, katakan begitu kan. Kan lucu itu. Bayangin itu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ya mudah-mudahan kalau kata Pak Ustadz kita ini tadi datang ke sini yang nuntut ilmu kan gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu ya. Ya ilmu untuk kita. Bagaimana Ibnu Hisam dulu di zaman Rasul. Sehingga sekarang pun mestinya harus bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kan begitu ya. Coba dagang iya Ummu Hisam itu. Sampai ada dialog antara Rasul dengan Ummu Hisam itu. Ummu Hisam bertanya, saya itu kalau mau membeli, walaupun kehendak saya itu segini, katakanlah 1.000, tapi saya tawar di bawahnya, katakan gitu. Saya tawar lebih di bawahnya, sampai terus katanya gitu. Demikian juga saya menjual. Itu pasang harga tinggi sampai nanti sesuai dengan kemauan saya baru saya lepas harganya katanya. Ditegur oleh Rasulullah, jangan begitu katanya. Gitu. Kalau mau membeli sudah tawarkan menurut kehendakmu. Jangan gitu. Terus menjual juga ya sesuai dengan harganya, jangan langsung pasang harga ini kan gitu. Nah, sampai begitu itu. Ya. Jadi wanita dulu itu sangat dihormati oleh Rasulullah. Ya, ruang geraknya enggak dibatasi. Yang dagang boleh, ya kan gitu ya. Yang nuntut ilmu boleh, gitu. Oh, sampai begitu. Nah, ini untuk kita penting sekali ya. Jadi kalau menurut Qur'annya kan gitu, la taqfu ma laysa laka bi ilmun, kan begitu kan? Ya, jangan asbun, kasarnya gitu kalau kita terjemahkan ya. Jangan asbun, jangan asal bunyi. Sebab apa? Nanti akan ditanya itu, diminta jawabannya, kan gitu kan? Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kan begitu. Rangkaian dari 3 itu akal pikir kita itu sebenarnya diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan asal bunyi lah kan gitu ya. Itu Quran loh bukan hadis ya. Semua berdasarkan contoh. Gitu. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kalau Nabi Muhammad mungkin mengantar kita tidak sejauh itu. Ya. Mengantar kita tidak sejauh itu. Artinya tidak sejauh itu ya bukan berarti umat Islam itu nggak bisa bikin kapal gitu kan gitu ya. Loh pasukan-pasukannya sampai bisa menaklukkan Spanyol, bisa menaklukkan apa kan karena memang bisa buat kapal kan begitu. Nah itu diantar itu oleh Rasulullah SAW sampai kita punya keahlian seperti itu. Nah kita pun hari ini seperti itu. Ya kalau boleh kita bilang ya kita memulai kembali gitu ya. Memulai kembali mengangkat harkat dan martabat kita semua sebagai umat Islam. Seperti Pak Haji Ibrahim tadi mengatakan jangan cuma semboyan ya. Ya lu wala yu'la alaih. Sering kita ngomong begitu. Ya lu wala yu'la alaih. Tapi keadaan sekarang seperti apa? Ya kan gitu kan? Betul nggak? Nah, nggak usah banyak ngomong lah kita. Terus aja kan gitu ya. Terus saja sampai ya lu wala yu'la alaih. Bukan hanya semboyan tapi fakta. Kan begitu kan? Gitu. Kita terus kembangkan diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita ingatkan, merdeka pikir, merdeka ruh, merdeka ilmu. Nah, 3 lagi hal yang penting adalah ya, sehat, cerdas, manusiawi. Nah, ini harus terus bisa kita kembangkan. Karena kalau kita tidak iringi dengan itu semua, perjalanan kita mandek. Betul nggak? Ya mandek, nggak berkembang. Orang
ini nggak cerdas kan gitu ya, mandek kan gitu. Ya, jadi bahwa kita ini adalah pusat ya pendidikan kan begitu. Nah ini harus terus kita kembangkan diri kita, nggak boleh tidak. Nah, maka tadi Ustadz Hasanuddin hebat sekali tuh. Utlubul ilm. Ya kan gitu ya. Nggak boleh kalah kita. Terus. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Kemudian bisa mencerahkan daripada isu-isu ya. Bisa menjawab isu-isu yang terus dikembangkan oleh orang yang mungkin tidak senang dengan Mahat Az-Zaitun kan begitu ya. Nah, kita jawab dengan rasional, kita jawab dengan etika ya. Kita tidak mengikuti cara mereka yang tidak beretika dan tidak berilmu. Sebab kalau kita ikuti jadi sama kan? Betul nggak? Jangan jadi sama. Nah, kalau orang marah ya kita diam aja. Kalau kita marah jadi sama marah, sama jeleknya kan? Betul nggak? Nah itu jangan. Jadi kalaupun mau menjawab ya itu tadi. Ya, harus seimbang, ya kan? Harus seimbang. Nah itulah bapak-bapak dan ibu-ibu lebih kurang apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya akan membawa manfaat untuk kita semua. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.